Pagi saudara semua, kembali lagi dengan saya perawat Sarah Rengrengulu dengan NIM 1911078. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap yang perlu kita tahu bersama. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu terapi intravena. Kita tahu bahwa terapi intravena itu untuk apa? Untuk mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh pasien. Alat-alat yang perlu kita terapi dalam terapi intravena yang pertama yang kita butuhkan yaitu yang pertama itu aboket, dan yang kedua yaitu infus, yang ketiga yang kita butuhkan yaitu handskun, dan yang keempat yang kita butuhkan yaitu tourniquet, dan yang kelima yang kita butuhkan yaitu kapas kering, dan yang berikut yaitu plester, yang berikut yaitu kok, yang berikut yang kita butuhkan yaitu alkohol, dan yang berikut yaitu kapas. Pada tahap teknik postural drainase, yang kita tahu bahwa teknik postural drainase yaitu pengharu pada posisi tubuh pada pasien yang mengalirkan sekresi dalam tubuh pasien dengan mempengaruhi gravitasi dalam tubuh pasien dengan cara dicapai dengan melakukan salah satu atau lebih dari 10 posisi tidur yang berbeda. Kita masuk pada alat dan bahan yang dibutuhkan dalam teknik postural drainase. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu pasti yang handskun, yang kedua yang kita butuhkan yaitu stetoskop, dan yang ketiga yang kita butuhkan yaitu kok. Itu saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam teknik postural drainase. Yang berikut teman-teman yaitu terapi O2 atau yang dikenal dengan terapi oksigen. Kita tahu bahwa terapi oksigen yaitu tindakan medis untuk menyalurkan oksigen ke dalam tubuh pasien dengan membutuhkan alat bantu. Kadar oksigen dalam tubuh pasien tercukupi dengan fungsi organ berjalan lancar pada tingkat sel oksigen yang dibutuhkan oleh mitokondria dan menghasilkan energi. Yang berikut kita kembali lagi, kita akan menjelaskan tahap yang berikut itu teknik pengambilan darah arteri. Kita tahu bahwa teknik pengambilan darah arteri yaitu digunakan terutama untuk pemeriksaan analisa gas tes darah yang dapat diperoleh melalui cara yaitu pada pasien yang sering melakukan pemeriksaan melalui karakter dalam arteri atau sehingga menggunakan spuit yang akan ditusuk dalam panel pasien yang baru satu kali pemeriksaan. Kita masuk pada alat dan bahan yang dibutuhkan dalam teknik pengambilan darah arteri. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu kapas basah, yang kedua yaitu yang kita butuhkan alkohol, yang berikut kita butuhkan yaitu handskun, yang berikut yang kita butuhkan yaitu plester, yang berikut yang kita butuhkan yaitu kok, dan yang terakhir yang kita butuhkan yaitu dispo. Tahap yang berikut teman-teman yaitu interpretasi analisa tes darah. Kita tahu bahwa interpretasi analisa tes darah yaitu merupakan pemeriksaan sampel darah yang diambil yang ditusuk pada jari atau melalui pembuluh darah atau bagian tubuh tertentu yang kita tahu, seperti dengan menggunakan jarum tes darah untuk dapat mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun atau obat, atau saat tertentu memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan. Baik teman-teman, kita masuk pada tahap yang berikut yang perlu kita tahu bersama yaitu perawat tracheotomy. Itu adalah tindakan bedah untuk membuat lubang pada seluruh darah agar dapat pasangin tabung pernapasan pada pasien. Tujuannya untuk melakukan produser dengan ini untuk memudahkan masuknya oksigen ke dalam paru-paru pada pasien. Kita masuk pada tahap yang berikut teman-teman yang perlu kita tahu bersama yaitu transfusi darah. Yang kita tahu bahwa transfusi darah itu darah yang didonorkan dari satu orang ke orang lain atau lebih dari komponen, dilakukan oleh fasilitas kesehatan maupun kegiatan donor darah yang khusus diadakan untuk menambah jumlah tabung dalam bank darah. Teman-teman sudah menemani saya menjelaskan beberapa tahap yang perlu kita tahu bersama. Semoga tahap-tahap yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat